Gedung PT Surya Kencana Gemilang, SKG, tampak hening. Namun ketegangan terasa mengambang di lantai 12, kantor divisi operasi. Posisi Senior Operations Manager telah kosong selama 2 bulan, dan pengumuman bahwa promosi akan dilakukan secara internal memicu persaingan yang intensif. Dua kandidat utama muncul dari saringan awal. Aris Sandi, manajer proyek veteran yang dikenal karena kemampuannya membangun loyalitas tim dan menyelesaikan masalah melalui negosiasi tatap muka, dan Karina, seorang spesialis analitik data yang brilian, yang metodologinya selalu didasarkan pada prinsip Lean Management dan Six Sigma. Bapak Dharma, kepala operasi dan ketua tim penilai, duduk di ruang konferensi bersama Ibu Rini dari Sumber Daya Manusia. Di hadapan mereka, terbentang lembar-lembar data yang mencakup histori kinerja kedua kandidat selama 3 tahun terakhir. Secara Key Performance Indicator, KPI kuantitatif, mereka seimbang Rini, ujar Bapak Dharma, menunjuk grafik yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan proyek. Aris memiliki skor 95% dalam stakeholder management, sementara Karina unggul di 98% dalam efficiency metrics. Ini tidak akan mudah. Ibu Rini mengangguk. Itulah mengapa kita menerapkan kerangka talent management yang baru, Pak. Ini bukan lagi sekedar akumulasi angka, tapi pemetaan kompetensi terhadap kebutuhan strategis perusahaan 5 tahun ke depan. Kita harus memastikan promosi ini adalah succession planning yang valid. Proses seleksi dimulai dengan tahap paling ketat, assessment center. Aris dan Karina harus melalui serangkaian simulasi yang dirancang untuk menguji tidak hanya kemampuan teknis, hard skills, tetapi juga kecerdasan emosional, soft skills, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Pada simulasi pertama, in-basket exercise, Aris dihadapkan pada 20 email mendesak yang saling bertentangan. Aris memilih untuk memprioritaskan komunikasi langsung dengan para manajer bawahan untuk memverifikasi urgensi, sebuah pendekatan yang mengedepankan relational management. Hasilnya, ia berhasil meredakan kepanikan, namun ia kehilangan waktu berharga untuk memproses dokumen analitis. Sebaliknya, Karina menggunakan sistem scoring matrix yang ia buat sendiri dalam 10 menit pertama. Ia mengklasifikasikan setiap masalah berdasarkan dampak, tinggi rendah, dan urgensi, segera tunda, sebuah aplikasi langsung dari Eisenhower Matrix yang diperluas. Ia menyelesaikan semua dokumen dalam batas waktu, namun tim penilai mencatat bahwa ia gagal merespon satu email penting dari seorang anggota tim yang mengalami burnout, mengabaikan aspek well-being tim. Ini adalah dilema klasik manajemen, Pak Dharma, kata salah satu penilai psikologi. Aris memiliki emotional quotient, EQ, yang tinggi dan mampu memimpin melalui karisma dan empati. Karina memiliki intelligence quotient, EQ, yang superior dalam hal pemrosesan data dan optimasi proses. Bapak Dharma, yang telah lama mempelajari teori situational leadership, menyadari bahwa posisi Senior Operations Manager membutuhkan keseimbangan. Manajer senior harus mampu menggerakkan reformasi proses sambil tetap menjaga moral ribuan karyawan. Tahap berikutnya adalah 360-degree feedback. Hasilnya cukup mengejutkan. Umpan balik untuk Aris sebagian besar positif dari timnya sendiri. Mereka merasa didukung dan dihargai. Namun umpan balik dari departemen lain, seperti IT dan keuangan, mengkritik Aris karena resisten terhadap implementasi sistem pelaporan baru. Aris lebih suka spreadsheet manual daripada ERP sistem yang terpusat, tulis seorang manajer keuangan. Ini menunjukkan gap kompetensi dalam digital transformation. Karina menerima pujian setinggi langit dari rekan-rekan analisnya atas akurasinya dan telitinya. Namun beberapa junior di tim lain mencatat bahwa Karina seringkali bersikap terlalu dingin dan kurang memberikan coaching yang personal. Dia hanya tertarik pada data output, bukan pada pengembangan individu, bunyi sebuah komentar anonim. Ini adalah kelemahan dalam aspek talent development dan mentoring. Bapak Dharma memanggil Aris dan Karina secara terpisah untuk sesi development planning.
Aris, kata Bapak Dharma, menyandarkan tubuhnya. Anda adalah aset berharga dalam hal manajemen konflik dan budaya perusahaan. Namun, kompetensi mapping menunjukkan Anda berada di level memuaskan untuk adaptability to technological change. Sementara posisi ini memerlukan level excellent. Bagaimana Anda akan mengatasi kelemahan ini? Aris sedikit tersinggung namun profesional menjawab, Bapak Dharma, saya percaya manajemen yang baik itu adalah tentang manusia, bukan hanya mesin. Sistem baru itu bagus, tapi jika tim tidak memilikinya, sistem itu akan sia-sia. Fokus saya adalah change management yang bertahap. Saya mengerti filosofi Anda, Aris, tapi change management yang efektif hari ini harus didukung oleh pemahaman mendalam tentang alat yang akan diimplementasikan. Jika Anda tidak memahami efisiensi real-time reporting, bagaimana Anda bisa meyakinkan tim untuk menggunakannya? Manajemen modern menuntut pemimpin yang mampu menjadi early adopter. Giliran Karina, Bapak Dharma menunjukkan hasil umpan balik tentang kepemimpinannya. Karina, Anda adalah kekuatan penggerak di balik efisiensi kita. Anda mengurangi biaya operasional sebesar 12% dalam kuartal terakhir. Itu adalah angka yang fantastis. Namun kami melihat pola di mana tim Anda menunjukkan tingkat turnover intention yang sedikit lebih tinggi. Dalam human capital management, retensi talenta adalah KPI utama. Bagaimana Anda menyeimbangkan dorongan efisiensi dengan kebutuhan emosional tim? Karina menjelaskan dengan tenang, Bapak Dharma, saya menerapkan Management by Objectives (MBO). Tugas saya adalah menetapkan Objectives and Key Results yang ambisius. Jika ada anggota tim yang tidak dapat memenuhi standar tersebut, mungkin mereka tidak cocok untuk lingkungan yang berorientasi pada hasil ini. Bapak Dharma tersenyum tipis. Kepemimpinan di level senior bukan hanya tentang memangkas yang tidak efisien, Karina. Itu tentang developing potensi yang ada. Seorang manajer yang hebat adalah orang yang dapat membawa tim yang rata-rata menjadi luar biasa, bukan hanya merekrut tim yang sudah luar biasa. Kepemimpinan adalah seni untuk membuat orang lain ingin melakukan apa yang perlu dilakukan, bukan hanya memerintahkan mereka. Ini adalah aspek transformational leadership yang harus Anda kuasai. Untuk menguji kemampuan mereka dalam penerapan ilmu manajemen secara nyata, Bapak Dharma memberikan tugas akhir, mengatasi masalah bottleneck kronis di divisi logistik yang menyebabkan keterlambatan pengiriman 20%. Aris segera pergi ke lapangan. Ia menghabiskan 3 hari berbicara dengan staf gudang, mendengarkan keluhan mereka tentang jam kerja yang terlalu panjang dan kurangnya komunikasi antara tim pengirim dan tim inventaris. Aris menyimpulkan bahwa masalahnya adalah lack of organizational communication dan moral yang rendah. Solusinya adalah rotasi staf, sesi team building, dan peningkatan tunjangan lembur, sebuah solusi yang berfokus pada human relations theory. Karina di sisi lain menghabiskan waktunya di depan komputer, menganalisa data throughput, waktu siklus, dan variasi inventaris. Ia menemukan bahwa 75% keterlambatan disebabkan oleh kesalahan picking yang terjadi antara pukul 14 hingga 16. Ia menggunakan diagram Pareto analisis untuk mengidentifikasi akar masalah, yang ternyata adalah tata letak gudang yang tidak efisien dan kurangnya integrasi sistem warehouse management (WMS) dengan sistem pemesanan. Solusinya adalah perombakan tata letak menggunakan prinsip spatial management dan investasi cepat pada pembaruan WMS, sebuah solusi yang berfokus pada system thinking. Mereka mempresentasikan temuan mereka kepada tim eksekutif. Presentasi Aris menyentuh hati. Ia berbicara tentang pentingnya trust dan employee engagement. Kita tidak bisa mengukur loyalitas dengan angka, tapi loyalitas adalah fondasi dari produktivitas yang berkelanjutan, tutupnya. Presentasi Karina dingin, metodis, dan tidak bisa dibantah secara logistik. Ia menunjukkan proyeksi bahwa dengan investasi WMS sebesar X, perusahaan akan menghemat 3X dalam waktu 6 bulan. Ia bahkan menyertakan analisis return on investment (ROI) yang sangat detail. Keputusan kini ada di tangan Bapak Dharma. Ia memilih 2 kandidat yang sangat kuat, masing-masing unggul di domain manajemen yang berbeda. Jika ia memilih Aris, ia mendapatkan pemimpin yang akan meningkatkan moral dan stabilitas tim, tapi berisiko melambatnya laju modernisasi perusahaan. Jika ia memilih Karina, ia mendapatkan efisiensi maksimal dan data-driven reformasi, tapi berisiko adanya gesekan budaya dan talent drain.
Bapak Dharma merenung, ia kembali pada kerangka succession planning. Posisi Senior Operations Manager bukan hanya tentang mengelola operasi hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan perusahaan untuk menghadapi disrupsi teknologi yang akan datang. Perusahaan membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola manusia, tetapi juga mampu mengelola dan menginterpretasikan volume data yang terus bertambah. Dalam rapat komite final, Bapak Dharma memaparkan kesimpulannya. Aris dan Karina adalah representasi dari dua mazhab manajemen yang hebat. Aris mewakili kebutuhan kita akan leadership yang humanis, sementara Karina mewakili kebutuhan kita akan scientific management dan analytical rigor, jelasnya. Bapak Dharma menambahkan, namun analisis gap menunjukkan bahwa kelemahan Karina, kurangnya EQ dan coaching, adalah sesuatu yang dapat kita mitigasi melalui pelatihan intensif dan penempatan mentor yang tepat. Kami dapat mengajarkan Karina untuk menjadi lebih empatis. Sebaliknya, kelemahan Aris, resistensi terhadap teknologi dan kurangnya data literasi adalah kelemahan yang lebih sulit diperbaiki di level senior. Karena itu menyangkut pola pikir fundamental yang bertahun-tahun terbentuk. Ibu Rini menambahkan, menurut 9 box grid yang kita gunakan, Karina berada di kuadran high potential, high performance. Dia memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Sementara Aris berada di kuadran solid performer, moderate potential. Untuk mengisi posisi yang bersifat future-oriented ini, kita harus memilih potensi tertinggi yang paling mudah dibentuk. Keputusan dibuat didasarkan murni pada analisis risiko, potensi pertumbuhan, dan kesesuaian strategis. Bapak Dharma memanggil Karina ke ruangannya. Ia memuji analisis logistiknya dan cara ia menggunakan root cause analysis untuk mengidentifikasi masalah gudang. Karina, selamat. Anda terpilih sebagai Senior Operations Manager yang baru, kata Bapak Dharma. Karina menunjukkan sedikit emosi, hanya anggukan profesional. Terima kasih Bapak Dharma, saya siap menerapkan metodologi baru untuk memaksimalkan ROI operasional. Saya tahu Anda akan melakukannya, namun ada satu syarat, tambah Bapak Dharma. Bagian dari paket promosi Anda adalah pelatihan wajib emotional intelligence dan sesi coaching mingguan dengan saya. Kami membutuhkan otak Anda, Karina, tetapi kami juga membutuhkan Anda untuk memimpin dengan hati. Tugas pertama Anda adalah membuat development plan untuk Aris. Kami tidak ingin kehilangan talenta seperti dia. Karina, yang terbiasa berpikir dalam kerangka input dan output, sedikit terkejut dengan tugas yang bersifat interpersonal itu. Namun, ia mengangguk. Ia mengerti bahwa promosi ini bukan sekadar pengakuan atas apa yang telah ia lakukan, melainkan investasi pada apa yang perusahaan butuhkan agar ia menjadi pemimpin yang utuh. Seorang manajer yang memahami bahwa ilmu manajemen yang sejati adalah kombinasi dari data yang keras dan kepemimpinan yang luas. Aris menerima berita itu dengan kekecewaan yang tertahan. Bapak Dharma menjelaskan kepadanya secara transparan, menunjukkan dashboard penilaian yang membandingkan skor adaptability mereka. Aris, ini bukan penolakan terhadap filosofi kepemimpinan Anda, kata Bapak Dharma lembut. Ini adalah pengakuan bahwa saat ini perusahaan membutuhkan seseorang untuk mendorong reformasi proses yang cepat. Namun, peran Anda dalam menjaga budaya dan memberikan kestabilan sangat krusial. Kami akan mempromosikan Anda menjadi Head of Strategic Mentorship, posisi baru di mana Anda akan melatih semua manajer proyek baru tentang stakeholder management dan organizational culture. Kami membutuhkan Anda untuk menjadi fondasi EQ kami, sementara Karina fokus pada IQ operasional. Aris melihat peluang baru. Ia menyadari bahwa ilmu manajemen yang diterapkan SKG adalah tempat menempatkan setiap talenta di posisi di mana mereka dapat memberikan nilai maksimal sesuai dengan peta jalan strategis perusahaan. Promosi itu mungkin tidak ia dapatkan, tetapi ia mendapatkan pengakuan yang terstruktur dan peran yang sangat sesuai dengan keahlian intinya. Di hari pertama Karina sebagai Senior Operations Manager, ia mengirimkan email formal kepada seluruh tim mengumumkan inisiatif pertamanya, Project Mercury, sebuah program reformasi logistik berbasis WMS. Namun, di akhir email itu, ia menambahkan sebuah paragraf yang tidak pernah ia tulis sebelumnya. Sebuah hasil dari sesi coaching pertamanya dengan Bapak Dharma. Saya menyadari bahwa efisiensi sejati
Tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari semangat tim yang kuat. Saya mengundang setiap anggota tim untuk pertemuan one-on-one dalam 2 minggu ke depan. Mari kita bangun sistem yang efisien dan mari kita membangun tim yang suportif. Karina mulai belajar bahwa manajemen bukanlah ilmu pasti yang dingin, tetapi ilmu sosial yang membutuhkan adaptasi konstan. Ia telah memenangkan promosi berdasarkan data, tetapi ia tahu bahwa ia harus memenangkan loyalitas tim dengan empati, prinsip manajemen yang jauh lebih kompleks dan berharga. Perjalanan manajemennya baru saja dimulai, dibingkai oleh metodologi yang ketat, tetapi diarahkan oleh kebutuhan manusia.